Selamat pagi saudara, selamat bertemu lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa semangat, 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 semangat bersama saudara-saudara kita yang muslim ya. Pada saat pagi hari ini dia bersolat subuh, kita pun sama-sama bersolat, berdoa syafaat ya kalau orang Kristen ya. Bersama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa. Bersama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Bersama Tuhan Yesus ada jalan. Bersama Tuhan Yesus ada terang. Dan di sana ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ bersama dengan kita, membimbing kita dalam kebenarannya melalui pertolongan Roh Kudus, pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Jikalau kita belum mengalami hal-hal yang seperti itu, berarti kita belum di dalam Tuhan. Intinya seperti itu saudara. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 saudara. Ini ayat pemberian dari saudara seiman kita, yaitu saudara saya seiman ya, yang tadi beli di Wedangan dan dia menanyakan ayat ini. Makanya firman Tuhan akan saya bahas, dan firman ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan saya di dalam setiap saya bekerja di Wedangan maupun di dalam kehidupan saya setiap hari ya saudara. Dan ini saya mengalami hal yang luar biasa di dalam masalah ini. Jadi nanti saudara baca aja di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Dan saya tidak akan membacakan ayatnya, tetapi intinya ya nanti akan saya bacakan ya. Roh Kudus akan berikan penerangan tentang firman ini, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20. Oke. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin Engkau yang mengawali dan mengakhiri, dan kami yakin Engkau Allah yang maha kuasa, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka daripada itu kami yakin apa yang Kau firmankan tidak akan kembali sia-sia dan akan terjadi sesuai yang Kau firmankan bagi setiap pendengar firman Tuhan di channel YouTube ini. Dan kami yakin Kau memberkati viewer, Kau memberkati subscriber, Kau mengasihi mereka semuanya, juga XL, sarana YouTube, demikian juga InShot video editing, demikian juga First Media yang tergabung dalam berkat-Mu ini, juga orang-orang yang mengeser firman Tuhan ini, dan mereka yang sudah Engkau kirim untuk melihat channel ini. Kami yakin itu semua adalah jemaat-Mu, itu adalah milik-Mu, dan mereka satu persatu Kau kasih, Engkau berkati mereka, dan Kau jamah kehidupan mereka. Orang yang belum di dalam Tuhan bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan, dan orang yang sudah mengenal Engkau tapi masih berbuat dosa dan mereka bisa bertobat, dan orang yang sudah di dalam Engkau dan berjalan dalam kebenaran-Mu semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengar kuasa firman-Mu, dan bekerjalah membawa kami menjadi rema-rema firman-Mu yang hidup di dalam setiap kehidupan kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, satu dengan yang lainnya, yang saling melengkapi untuk kemuliaan kepala, sehingga kami hanya bisa melakukan apa yang Kau pikirkan, apa yang Kau lihat, apa yang Kau dengar, dan apa yang Kau katakan. Dan bimbing kami terus ya apa, ya Bapa, ya Allah, di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa tidak ada kuasa firman yang tidak bekerja di dalam setiap orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, percaya dalam hati, dibenarkan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, mereka akan diselamatkan. Intinya saudara, firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan saya sudah mengalaminya, maka saya bisa cerita firman ini saudara. Ini sebetulnya berhubungan dengan ayat dasar saya yang ayat rema Tuhan yang sudah diberikan kepada saya, yaitu tentang Matius 22 ayat 37 dan 39, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budimu. Hukum yang sama dengan di atas, yaitu hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pembahasannya memang di situ, dan ini lebih ditegaskan lagi di ayat 1 Yohanes 4 ayat 20 ini. Intinya begini saudara, ayat 1 Yohanes 4 ayat 20 itu begini saudara.
jikalau engkau mengatakan mengasihi Allah tetapi engkau membenci saudara sesamamu manusia, maka kita disebut pendusta ya oleh Tuhan. Karena apa? Karena yang kelihatan aja tidak bisa kita ngasih ya, apalagi mengasihi Allah yang tidak kelihatan gitu loh. Bahwa kita itu berdusta terhadap diri kita, bahwa kita katanya mengasihi Allah, ya toh, rajin ke gereja, rajin memuji Tuhan, rajin semuanya ya dilakukan, ya rajin melayani Tuhan ya toh. Bahkan mungkin Anda dalam hidup ini sebagai song leader ataupun pelayanan Tuhan, usher atau apalah ya, bagian dalam gereja ya. Dan sebetulnya pelayanan yang benar di hadapan Tuhan itu adalah menjadi saksi hidup dimanapun kita berada, tidak hanya di dalam gereja saja ya. Gereja Tuhan itu siapa sih? Ya diri kita sebetulnya. Bait Allah itu siapa? Ya diri kita sebetulnya. Makanya bait Allah itu suci, kudus, dan harus berkenan di hadapan Tuhan gitu loh saudara. Makanya hidup kita itu harus benar terus. Jangan hanya di gereja tok kita benar, kelihatan orang banyak benar, tetapi di hadapan Tuhan kita nggak pernah takut akan dosa gitu loh. Ini bahaya sekali saudara. Makanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 ini dikatakan, jikalau engkau membenci saudaramu atau sesama manusia. Ya, makanya ayat yang di Matius 22 ayat 37-39 kan dikatakan mengasihi sesamamu seperti diri sendiri. Dan kalau kita nggak bisa mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri, berarti kita itu orang-orang yang berdusta kata Tuhan. Katanya mengasihi Allah, ya toh rajin ke gereja, rajin pelayanan, ya persembahan sregep ya toh merasa bahwa berjasa gitu, memberi persembahan untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan orang-orang miskin dan sebagainya. Padahal berkat itu kan dari Tuhan saudara. Kalau berkat itu bukan dari Tuhan, kita juga nggak bisa memberkati orang lain saudara. Dalam Sakaria 4 ayat 6 ya dikatakan bahwa bukan oleh kuat dan gagah perkasamu, tetapi oleh rohku kata Tuhan, dan manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Nah, dengan demikian pada dasarnya ya saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan kalau kita membenci saudara kita itu disebut pendusta saudara. Ya karena firman Tuhan ajarkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan dia sendiri rela menjadi manusia untuk menebus dosa orang-orang berdosa, begitu loh saudara. Jadi tanpa kasih setia, kasihnya itu setia saudara. Kasihnya itu nggak putus-putus gitu loh saudara. Kasihnya continue, kantinya itu ajek gitu istilahnya kalau bahasa Jawa Timur atau Jawa Tengah ya itu ya. Ajek itu konsisten gitu loh saudara. Kasihnya konsisten, kasih Tuhan itu karena begitu besar kasihnya yang konsisten itu kepada kita, sehingga dia rela menjadi orang berdosa yang sebetulnya Tuhan Yesus tidak berdosa dijadikan berdosa untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Lah itu loh. Jadi ya memang luar biasa Allah kita itu. Nah, kalau kita sudah memiliki kasih Allah ya seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, berarti kasihnya juga besar saudara terhadap saudara-saudara seiman kita ya, saudara-saudara sesama manusia, bukan saudara seiman saja. Kalau Tuhan katakan sesama manusia, mengasihi, kita mengasihi semua sesama manusia. Karena apa? Karena memang itulah Tuhan ajarkan kepada kita. Sejak pertama manusia diciptakan, sudah Tuhan ajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah saling tolong menolong gitu loh. Jadi intinya ya mengasihi itu bukti bahwa kita tidak berdusta. Intinya begitu saudara. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama manusia, membenci sesama manusia, berarti kita adalah pendusta-pendusta di hadapan Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita masih membenci sesama manusia kita. Apapun keadaannya kata Tuhan, ya toh,
baik itu yang menyakiti kamu, yang tidak suka sama kamu, ataupun apalah istilahnya memusuhi kamu, ataupun apapun. Kata Tuhan, jikalau engkau tidak bisa mengasihi mereka dan mengampuni kesalahan mereka, maka kita juga tidak akan diampuni dosa-dosa kita, dan kita pun tidak akan selamat, ya, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan ini sederhana, ya, sederhana tetapi ini sebetulnya keras, saudara. Karena apa? Ini menyangkut hidup dan mati kita, hidup bersama Tuhan kekal dan tidaknya, saudara. Ayat ini jangan disepelekan, saudara. Pada saat kita nggak menjadi pelaku-pelaku firman, sebetulnya Tuhan sudah katakan bahwa kita nggak ada tempat di kerajaan surga, gitu. Makanya di dalam Wahyu pun dikatakan, makanya baca di Wahyu pasal 20 ya, kalau nggak salah. Dibaca aja bahwa Tuhan akan memuntahkan orang yang suam-suam kuku. Kadang benar, kadang enggak, kadang benar, kadang enggak hidupnya, ya. Tidak menjadi berkat bagi sesamanya, tidak bisa mengasihi sesamanya. Sukanya Galatia 5 ayat 19 terus, hawa nafsu terus, ya. Kedagingan terus yang dipikirkan. Terus merasa dirinya benar sendiri terus, ya. Rasa sombong, ya toh, dan sebagainya. Pokoknya Galatia 5 ayat 19 lah. Saya nggak mau menyebutkan hal-hal yang negatif yang dari iblis itu, ya, supaya kuasanya itu tidak bekerja atas kita, ya. Lebih baik saya mengatakan hal-hal yang positif, ya, seperti Filipi 4 ayat 8, ya toh, atau Galatia 5 ayat 22 sampai Galatia 5 ayat 22 sampai 26, ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Begitu, saudara. Intinya hidup di dalam kasih, di dalam anugerah Tuhan, di dalam semuanya. Nanti hidup kita itu akan dibawa. Gini, saudara, tandanya kalau kita mengasihi sesama kita, ya ini sergap doa pagi, ya toh, doa syafaat, doa pagi, sergap, ya. Kata Tuhan, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa, ya, menuju bukit, ya toh. Terus lihat murid-muridnya tidur sampai 3 kali dilihat. Nah, kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidur apa enggak, saudara? Nah, itu perlu dikoreksi, saudara. Makanya jadi pelaku firman itu nanti otomatis, saudara, apa yang kita lakukan itu karena cinta, ketulusan, karena kasih yang setia, kasih yang ajak, kasih yang rutin, kasih yang tidak bolong-bolong, saudara. Nah, itu yang dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita masih belum bisa, masih bolong-bolong, sering masih nggak konsisten, nggak kasih yang setia, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, itu berarti kita masih berjalan di dalam Galatia 5 ayat 19. Bukti bahwa Roh Kudus belum full, ya, belum penuh di dalam kehidupan kita adalah pada saat kita tidak menjadi pelaku firman. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita pada seluruh kebenaran Allah. Jadi kalau kita bisa berjalan dalam firman Tuhan, sebetulnya itu bukan kuat dan hebatnya gagah perkasa kita, tetapi Roh Kudus yang menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Nah, sehingga kita bisa berjalan untuk kemuliaan Allah. Nah, itu, saudara. Jadi tidak ada faktor kesombongan, kehebatan kita, atau luar biasanya kita, enggak. Semua itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai umur berapa nanti, ya, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemberian Tuhan, karena semua Tuhan yang mengatur. Jadi benang merahnya kehidupan kita dari sebelum kita lahir sampai nanti kita kembali ke Allah Bapa dan kita memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus, ya, itu semua sudah ada rancangannya di dalam kehidupan kita. Makanya saya ingin menyampaikan, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, yang melihat channel ini, ya, hendaklah engkau bisa menerima namanya hidayah, namanya hikmat Tuhan, namanya anugerah dan keselamatan yang sudah diberikan Tuhan. Limpahan kasih yang setia dari Tuhan itu mengalir atas hidupmu di dalam nama Yesus.
saat ini terjadi atas hidupmu, setiap pendengar-pendengar firman ini dan yang melihat channel ini. Dan saya yakin percaya Roh Kudus akan tuntun hidupmu di dalam seluruh kebenaran Allah, dan hidupmu semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi sesamamu, dan engkau menjadi saksi-saksi Kristus untuk orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Oke, amin, dalam nama Yesus. Ya, oke, kita kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 20. Tuhan katakan, jikalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, berarti kita berdusta. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang kelihatan aja gak bisa terbukti kok katanya mengasihi Allah. Jadi itu bohong kita. Dan itu Tuhan katakan loh ya, bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan yang katakan. Jadi kehidupan kita itu jadi pembohong-pembohong di hadapan Allah, padahal pendusta di dalam Wahyu dikatakan tidak masuk kerajaan surga. Jadi jelas ya saudara, ayat ini sepele tetapi keras. Seorang pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Seorang pendusta tidak akan disukai semua orang. Seorang pendusta pasti tidak banyak temannya. Seorang pendusta pasti dikucilkan oleh orang-orang yang lain atau sesama yang lain. Seorang pendusta tidak akan memiliki kebenaran di dalam hidupnya, ya. Seorang pendusta tidak ada terang di dalam hidupnya. Seorang pendusta tidak ada sukacita, damai sejahtera dalam hidupnya. Seorang pendusta tidak ada pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nah, itu Tuhan katakan seperti itu karena apa, saudara? Barang siapa tidak bisa mengasihi sesamanya dan tidak bisa mengampuni sesamanya, ya, yang bersalah kepadanya, dia sendiri tidak akan diampuni oleh Allah Bapa di surga, dan tidak bisa diampuni oleh Tuhan dosa-dosanya juga. Makanya kita tetap menjadi orang berdosa. Nah, siapa bapa pendusta? Yaitu bapa iblis, bapa setan yang menuntun kita kalau kita menjadi pendusta-pendusta. Ngomongin yang gereja, iya toh, ngomongin cinta Allah, ngomongin beragama, ngomongin cinta Allah, ngomongin cinta Tuhan Yesus, ngomongin mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, tapi suruh doa pagi, suruh bersyafaat gak mau, suruh baca firman gak mau, suruh muji Tuhan gak mau, suruh bersekutu di gereja, di rumah Tuhan untuk bersatu dengan saudara seiman yang lain gak mau. Nah, berarti itu namanya pendusta, saudara. Nah, ayat ini luar biasa. Ayat ini luar biasa. Saya dulu diingatkan firman Tuhan ini, ya Tuhan, aku ini sebagai seorang pendusta ya. Tanpa disadari saya ini orang pendusta. Ngomong mengasihi yo, tapi tidak pernah apel. Saya dulu waktu bilang saya cinta sama istri saya, ya saya apel terus ke rumah istri saya. Hujan, gak hujan, panas, kotanya jauh, ya toh, Purwokerto, saya dari Malang loh saudara. Ya toh, saya waktu itu kerja di Purwokerto, istri saya kuliah di Jogja. Saya sebulan sekali kalau apel ke Jogja, tiap hari Sabtu dan Minggu pulang gitu saudara. Nah itu saudara, kalau ada cinta itu sebetulnya ya mau apel gitu loh. Lah ini gak pernah apel ngomongnya cinta Tuhan ya toh, tetapi gak mau apel sama Tuhan, bolong-bolong terus sama Tuhan. Kasihnya itu harus kasih yang rutin, kasih yang ajak, kasih yang setia kata Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, memiliki kasih setia yang luar biasa Tuhan Yesus terhadap kita. Nah, makanya jangan jadi bapak pendusta. Ayo, siapa bapak pendusta? Bapakmu nanti yaitu setan loh, itu malaikat Tuhan yang memberontak ingin menjadi Tuhan, yaitu Lucifer ya. Nanti akan jadi bapakmu loh nanti ya. Nah, padahal kita ini diciptakan oleh Allah loh, bukan oleh malaikat Tuhan loh. Kok mau loh jadi anak buahnya ciptaannya Tuhan, padahal derajat malaikat Tuhan itu di bawah kita loh, ciptaan Allah sendiri. Kita dibentuk serupa segambar dengan Allah loh, beda dengan malaikat Tuhan loh. Ya, kita ini derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah daripada malaikat Tuhan. Loh, kok kita malah nuruti malaikat Tuhan yang memberontak ingin menjadi Allah? Karena aneh kita ini. Ya, jadi pendusta-pendusta lagi nih kalau begitu.
Ayo saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalurnya Tuhan, kembali kepada treknya Tuhan. Hidup di dalam roh, itu dalam pimpinan Roh Kudus adalah pelaku firman, saudara. Selama kita nggak menjadi pelaku firman dan kita hanya membahas kedagingan terus di dalam dunia ini, ya itulah jiwamu, ya itulah pribadimu. Ya, hidup itu kalau sudah dikuasai Roh Kudus, itu adanya Efesus 6, saudara. Ya, pakai senjata Allah, hidup berikat ingkang kebenaran, berbaju sirah keadilan, rela memberitakan kasut berketopong keselamatan, dan memberitakan Injil. Kemudian menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, itulah anak-anak yang di dalam Tuhan Yesus itu sebenarnya seperti itu, saudara. Kalau kita masih belum di dalam sana, berarti kita itu masih pendusta-pendusta, saudara. Masih bolong-bolong itu sebagai pendusta, saudara. Tapi kita nggak sadar bahwa kita ditipu iblis, dipikat oleh keadaan dunia ini, sehingga kita merasa egois kadang, merasa diri kita benar, merasa diri kita kalau mengingatkan orang lain nggak mau menghargai, kita benci dengan mereka ini. Semua itu Galatia 5 ayat 19, tidak ada gunanya, saudara. Gunakan Filipi 4 ayat 8, gunakan Galatia 5 ayat 22 sampai 26, saudara. Ya, ayo balik lagi kepada Tuhan. Kita sampai ketemu lagi pada season berikutnya, dan kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi supaya kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan is simple, firman Tuhan is gampang, firman Tuhan is mudah, ya toh. Sebenarnya tinggal kita aja. Nah, kalau mencintai, yaitu rela berkorban, yaitu dengan ketulusan. Jangan cinta hawa nafsu, ya, yang pilihan, tetapi agape, kasihnya kasih Allah yang kita gunakan, kasih yang setia, kasih yang ajak. Ayo ngampuni, ayo ngampuni, mengasihi, ngampuni. Janganlah jadi orang-orang pendusta. Bapa di dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Terima kasih, tingkat-tingkat langit surgawi sudah Kau bukakan dan sudah Kau cukupkan sepanjang hari kami ini, makanan kami dengan secukupnya, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dan karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus, haleluya. Ya, sampai ketemu pada sesi berikutnya bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya. Semangat. Amin.